Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kembali kita di dalam persekutuan doa keluarga dari Rabu ini, di malam hari ini. Dan kita bersama-sama bersekutu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Di malam hari ini Tuhan, kami para anak-anak-Mu, kami para keluarga-keluarga boleh bersekutu bersama di dalam persekutuan doa saat ini. Sekalipun kami masih di dalam kondisi pandemi ini, namun itu tidak membuat kami patah semangat untuk kami senantiasa bersekutu di dalam doa, senantiasa menghadap kehadirat-Mu, untuk senantiasa mohon pertolongan dan kekuatan. Saat ini Tuhan, perkenankan kami bersama dalam persekutuan kami, di rumah kami masing-masing. Berkati anak-Mu ketika bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kuasa Tuhan boleh menyertai di dalam kuasa Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui perenungan firman yang boleh kami dengar saat ini. Hamba-Mu Tuhan, di dalam keberadaannya Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, perenungan firman saat ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, masih di dalam kondisi saat ini ketika kita masih dalam kondisi tengah pandemi COVID-19, dan kita senantiasa juga masih bersemangat untuk bersekutu di tengah minggu ini di persekutuan doa keluarga setiap hari Rabu. Saat ini kita bersama-sama di dalam refleksi kalender gerejawi, yang dimana kita di dalam peristiwa atau di dalam hal ini dalam kondisi gereja yang senantiasa melakukan pelayanan kepada Allah, yang dalam artinya gereja yang senantiasa melanjutkan karya Allah di dunia ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam tema kehidupan bersama untuk saling membantu. Kehidupan bersama untuk saling membantu. Dan kita akan bersama-sama akan meneladan gereja mula-mula saat itu di dalam pola hidupnya, di dalam kehidupan bersamanya yang menjadi sebuah refleksi bagi kita saat ini. Yang tentunya juga ada makna di balik ini semua yang perlu kita juga lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, peristiwa apa yang telah menjadi bacaan tadi adalah peristiwa Paskah Pentakosta. Peristiwa di mana saat itu para murid boleh melanjutkan karyanya, melanjutkan karya Tuhan Yesus, menjadi saksi
menyatakan cinta kasih, kabar sukacita. Dan memang dalam hal ini gereja mula-mula, jemaat mula-mula saat itu, gereja dalam bentuk persekutuannya, ternyata menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Ada kira-kira 3.000 jiwa. Dalam hal ini orang boleh memberi dirinya untuk dibaptis. Bahkan rasul-rasul juga dengan penuh ketekunan senantiasa juga melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, dan mereka pun juga bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam kelanjutannya, mereka, yakni jemaat mula-mula, senantiasa menjaga persatuan dalam kehidupan bersamanya. Bahkan apa yang menjadi sebuah keberadaan bersama, ya milik bersama. Yang artinya memang ini menjadi sebuah solidaritas yang sangat kuat. Mereka berkumpul, bahkan dalam hal ini juga senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan dengan tulus hati memuji Allah. Dan ternyata persekutuannya juga disukai banyak orang. Yang artinya memang dalam pribadi mereka disukai banyak orang, menyatakan cinta kasih. Dalam persekutuannya juga merasakan cinta kasih. Di dalam hal ini, di lain sisi dalam persekutuan ada hal yang memang menjadi sebuah refleksi kita saat ini selain teladan persekutuan. Di ayat 44 dan 45, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ada sebuah konsep pola hidup yang tidak hanya melulu dalam hal solidaritas persekutuan relasi saja, tetapi ada tindak nyata. Di dalam mereka boleh saling membagi-bagikan untuk saling menolong dan saling membantu. Ada dua dalam hal teladan persekutuan dan teladan untuk saling membantu. Dan semuanya dalam kehidupan bersama. Tentunya dua hal ini yang menjadi sebuah refleksi kita saat ini. Sekalipun masih di dalam kondisi kita bersekutu dalam keluarga, belum ada persekutuan kelompok, belum ada juga persekutuan di dalam hal ini ibadah di gereja, di gedung gereja, tentunya tetap menjadi sebuah refleksi bahwa persekutuan menjadi panggilan terus-menerus bersama saudara seiman dan persekutuan di dalam Tuhan. Tetapi sisi lain, ada hal yang menarik bahwa kita juga harus senantiasa berbagi untuk saling menolong, untuk saling membantu. Dikatakan di sini dalam kebersamaan mereka saling membagi sesuai dengan keperluan masing-masing. Artinya memang ada tindak nyata dalam persekutuan itu, sehingga mereka sungguh merasakan sukacita, gembira, dengan tulus hati senantiasa memuji Allah. Saat ini kita sebagai warga jemaat GKJ Boyolali juga dipanggil untuk senantiasa dikuatkan kembali dalam kehidupan persekutuan kita, persekutuan bersama atau persekutuan kita dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan dalam hal ini lingkungan sekitar, dan bagaimana kita kompak dalam melaksanakan apa yang menjadi panggilan kita dalam bersekutu. Sisi lain juga kita diajak kembali diingatkan mengenai bagaimana untuk kita saling membantu dalam kehidupan bersama itu, kompak untuk saling membantu satu dengan yang lain. Bukankah di tengah pandemi ini memerlukan kehidupan bersama yang senantiasa kompak, solid, kuat untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena terkadang dalam kehidupan bersama kita asik dalam kehidupan kita masing-masing, kepentingan masing-masing. Seharusnya kita kompak untuk melawan itu, tetapi oleh karena keegoisan, kepentingan pribadi, terkadang kita tidak bisa kompak sehingga kita mungkin bisa kalah dengan pandemi ini. Mari kita menjadi sebuah refleksi kita dalam kehidupan bersama untuk solid mengenai apa yang kita tuju. Dan terlebih juga GKJ Boyolali dalam panggilannya untuk mewartakan pelayanan kasih, biarlah ini juga menjadi sebuah warna, menjadi sebuah refleksi terkhusus di dalam bagaimana kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Tentunya saudara-saudara kita dalam lingkup kita, baik di induk maupun pepantan atau yang lain, yang dalam hal pergumulan terus-menerus, kita menuju pada bagaimana kita hidup bersama untuk saling membantu, menolong. Mari Bapak Ibu saudara dan anak-anak, kita senantiasa menyolidkan kembali, menguatkan kembali ikatan persekutuan kita,
Dan di dalam solidnya persekutuan itu, kita untuk saling membantu bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita yang diberkati senantiasa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita.